Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, One News kembali hadir membersamai Anda dengan informasi-informasi teraktual. Bersama saya Muhammad Riza Nur Fauzi, inilah One News selengkapnya. Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Banten telah melaksanakan operasi Patuh Maung yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten dan kota Banten sejak Senin 13 hingga 26 Juni 2022. Bagaimana pelaksanaannya? Berikut informasi selengkapnya. Operasi keselamatan berkendara dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia menjelang Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76. Pelaksanaan operasi keselamatan Maung oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pandeglang sudah memasuki hari ke-9 dan dilaksanakan di perempatan lampu merah Maja Pandeglang pada Selasa 21 Juni 2022. Patuh dalam rangka menjelang hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76. Operasi Patuh Maung direncanakan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 13 hingga 26 Juni mendatang. Operasi ini dilakukan di beberapa titik rawan pelanggaran dan telah disosialisasikan pada masyarakat baik melalui berbagai spanduk yang dipasang maupun di media sosial Satlantas Polres Pandeglang. Ibtu Sukoyo selaku Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Polres Pandeglang menuturkan bahwa operasi Patuh Maung ini mengedepankan kegiatan preventif dan preventif yang humanis, di mana pelanggaran-pelanggaran secara kasat mata mendapatkan teguran dan peringatan saja. Adapun sistem tilang di wilayah Pandeglang masih menggunakan sistem tilang manual. Ibtu Sukoyo berharap dengan adanya operasi Patuh Maung ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih tertib lagi dalam berkendara demi keselamatan bersama. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru di Pandeglang bagi satuan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan telah dimulai sejak 15 Juni kemarin dan akan dilaksanakan hingga 25 Juni mendatang. Berikut liputannya untuk Anda. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMK Negeri 2 Pandeglang telah menyiapkan kuota 684 calon siswa pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022. Pembukaan pendaftaran telah dimulai sejak 15 Juni lalu dan rangkaian prosesnya akan berlangsung hingga 7 Juli mendatang. SMK Negeri 2 Pandeglang membuka pendaftaran peserta didik baru dengan sistem PPDB secara online sebagaimana telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Sejumlah siswa yang mengalami kendala diharapkan untuk datang langsung ke sekolah untuk mendapatkan bantuan pengisian data pada sistem online tersebut. Terlalu banyak yang masuk ya kan, jadi servernya down. Iya, Terus akhirnya gimana? dicoba-coba lagi bisa. Oh bisa, jadi nggak perlu datang ke sini. Iya, enggak. Kemarin sempat ada yang datang juga kan? Ya ada. Sejak penutupan pendaftarannya pada 20 Juni 2022, ada 1.200 lebih peserta yang terdaftar dalam PPDB online SMK Negeri 2 Pandeglang. Adapun kegiatan PPDB masih berlanjut dan sudah memasuki tahap tes kemampuan dan verifikasi data. Proses ini masih akan berlanjut dengan pengumuman hasil seleksi dan pendaftaran ulang untuk menyambut peserta didik di tahun ajaran baru pada 11 Juli 2022. Terjadinya kenaikan tarif parkir kendaraan di ibu kota berdampak pada naiknya tarif parkir di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta telah merencanakan untuk menaikkan tarif parkir motor dan mobil di beberapa titik. Sebelumnya, tarif parkir di beberapa lokasi di DKI Jakarta akan mengalami kenaikan yang signifikan.
Tarif parkir mobil misalnya bisa menjadi Rp60.000 per jam, sementara tarif parkir motor bisa mencapai Rp18.000 per jam. Dulu 2.000 rupiah untuk bayar parkir. Sekarang saya naikkan jadi 5.000 rupiah. Gitu saja. Ini pelaturan prosedur dari pemerintah. Kenaikan tarif ini masih digodok dan kini terus dikaji. Selain itu, kenaikan tarif terjadi di lokasi-lokasi yang merupakan koridor utama angkutan umum massal. Di wilayah Kebayoran Lama, kenaikan tarif parkir sudah mulai diberlakukan. Untuk harga motor yang biasanya hanya 2 hingga 3.000, sekarang sudah naik menjadi Rp5.000. Selanjutnya saudara, antrean kendaraan kerap terjadi di jalur perlintasan kereta api Selang Cironggeng Bekasi. Kemacetan terjadi disebabkan pengendara motor yang tidak disiplin dan adanya penambahan persebaran rangkaian KRL pada lintas Cikarang. Antrean kendaraan kerap terjadi di jalur perlintasan kereta api Desa Selang Cironggeng, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemacetan yang terjadi akibat jalur perlintasan kereta api ini bisa mengular hingga 2,5 km. Banyaknya volume kendaraan roda 2 dan roda 4 serta aktivitas warga yang memadati kawasan ini membuat arus lalu lintas menjadi semeraut. Kondisi ini diperparah oleh pengendara motor yang tidak sabaran menunggu di depan palang pintu perlintasan kereta api sehingga terjadi penumpukan kendaraan di kedua sisi jalan. Belum lagi penambahan rangkaian kereta rel listrik atau KRL komuter lain pada lintas Cikarang membuat kemacetan semakin panjang. Sering terjadi macetnya pagi sama sore. Biasanya kemacetannya terjadi karena apa sih, Pak? Kendaraan roda 2 itu motor nggak mau ngalah teh, Mbak. Dia orang mengalah, dia di samping mobil terus. Kalau teratur nggak macet ini. Terus pertama sekarang kereta kayak RL-nya itu ya nambah lagi. Kalau macet pagi mulai jam 6 lewat seperempat, jam 6 seperempat sampai jam 7. Kalau sore jam 5 sore sampai jam 7. Sejauh ini kemacetan masih bisa diatasi oleh petugas penjaga perlintasan kereta api. Namun belum ada sosialisasi lebih lanjut dari pihak terkait. Sejumlah harga bahan pokok naik di Pasar Kebayoran Lama, termasuk harga cabai rawit merah yang tembus hingga Rp125.000 per kilogram. Berikut liputannya untuk Anda. Harga cabai rawit merah terus merangsek naik. Tercatat di DKI Jakarta saja ada pasar yang menjual cabai rawit merah di harga Rp125.000 per kilogram. Di Pasar Kebayoran Lama tepatnya, harga cabai masih dijual seharga Rp112.500 per kilogram. Terpantau hingga Senin pagi, harga telur ayam juga ikut melambung tinggi menjadi Rp30.000 per kilogram. Padahal saat normal harga pangan kaya protein tersebut hanya dibanderol Rp23.000 per kilogram. Harga stabil biasanya cabai merah 30, rawit 40, 50. Ini terlalu tinggi naiknya. Oleh karenanya, pedagang juga mengajak pemerintah perlu bekerja sama mengatasi fluktuasi harga pangan saat ini. Meskipun dia menambahkan, mungkin nanti pada Agustus 2022 harga komoditas pangan seperti cabai akan kembali normal untuk menghindari terjadinya mogok penjualan dan kenaikan bahan pangan lainnya. Selanjutnya saudara, arah kiblat Masjid Adia Petukangan Selatan diukur ulang. Hasil pengukuran tersebut menyebabkan pergeseran posisi mimbar di masjid dan arah sholat seluruh warga RT 02 Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Salah satu pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Agama melalui penyelenggara syariah adalah melakukan pengukuran arah kiblat rumah ibadah, baik itu masjid maupun mushola. Seperti halnya di Masjid Adia Petukangan Selatan melakukan perbaikan arah kiblat pada bulan Ramadan 2022 lalu. Luar biasa ya, berpengaruh banget gitu, karena kan besar juga, sekitar 23 derajat, jadi merubah posisi jamaah juga gitu, makanya dibatasin dengan isolatif seperti ini nih. Kami sebagai pengurus tentu saja harus menginstruksikan, harus menghimbau, harus memberitahu kepada masyarakat bahwa arah kiblat yang selama ini kita laksanakan itu salah gitu, makanya diukur ulang, kemudian inilah seperti sekarang yang dilihat ini gitu. Pengukurannya dilakukan pada bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan tahun 2022 oleh
Kementerian Agama Jakarta Selatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan kembali arah kiblat jika telah dilakukan pengukuran ulang di rumah masing-masing. Jelang Idul Adha, harga penjualan hewan kurban di Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan alami kenaikan dibanding tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya. Menjelang Idul Adha pada bulan Juli mendatang, harga hewan kurban khususnya sapi mengalami kenaikan hingga hampir 99%. Kenaikan harga ini disebabkan oleh perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin menjulang. Faktor tersebut berdampak pula pada semakin mahalnya kebutuhan transportasi dan pakan hewan kurban. Di Kelurahan Pondok Aren, Tangerang Selatan, harga sapi Bali dengan berat 250 kg mencapai harga Rp21 juta dibanding tahun lalu yang hanya berkisar mulai 10 hingga 15 juta rupiah. Tahun ini yang kecil aja yang berat 290 ya 200-an ya itu udah 21 juta. 21 juta. Dulu masih 10 juta, 15 juta masih dapat sekarang. Kenaikan harga hewan kurban sudah sekaligus mengantongi izin resmi dan legalitas dari dinas terkait. Pedagang sudah mempersiapkan kebutuhan perizinan sejak 3 bulan yang lalu. Tentu sehat, ya sesuai syariah Islam ya, syariahnya. Syaratnya itu sehat, bebas dari penyakit PMK tentu sekarang kan. Kami juga surat-suratnya komplit dari Dinkes Peternakan, Pertanian itu komplit. Jadi ya sesuai dengan syariahnya, bobotnya, usianya sesuai. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini. Saksikan selalu berita hanya di One News untuk mendapatkan berita terupdate dengan informasi-informasi yang aktual. Saya Muhammad Riza Nur Fauzi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.